First impression ternyata nggak selalu sesuai brosur. This is the bike, guys. Di brosur bilangnya ringan, adaptif, dan agresif. Tapi kalau diremehin, sifat aslinya keluar. Handlebar twitchy, Wow. limbung, merosot-merosot, bahkan modulasi brake serasa hilang. Cuma licin aja kali, kan hujan. Ya bentar, karena anehnya ketika di cornering dan berms, dia justru sempurna. So artinya masalah bukan pada sepedanya. Menurut gua, ini adalah trail bike yang akan ngerepotin rider pasif. So, mari kita bedah Polygon Colossus T. Let's do this. Roll the camera and action. Let's do this. Rock and roll. What's up rock and roll? Selamat datang kembali di Tinjauan Desain MTB. Gimana puasanya? Masih lancar? So, sambil nunggu berbuka, gua mau membongkar sebuah fakta baru. Jadi sekarang ini, trail bike modern itu ternyata makin liar, men. Travel boleh 140, 150, atau 160. Tapi yang pasti, trail bike modern itu dimaininnya udah kayak mainin mini enduro. Sangat agresif, lincah, responsif. Nggak kayak trail bike jadul lah. Bentar. Jadi maksud lu Transition Patrol gue jadul? So, setelah kita tahu ada kategori CSQ-T dan Colossus N, Polygon akhirnya ngeluarin satu sepeda baru lagi yang responsif, lincah, sekaligus agresif, tapi tidak seberat enduro. Sepeda apa tuh? Kalau lu perhatiin, sebenarnya ada satu ruang kosong di tengah-tengah antara sepeda trailnya Polygon, yaitu CSQ-T, dengan sepeda enduronya Polygon, yaitu Colossus N. Ini ada celah kosong nih, yang sebenarnya sangat seksi untuk diisi. Dia ada sweet spot di situ. Di posisi inilah Polygon Colossus T dilahirkan. Dan justru di posisi ini pula yang bikin dia menarik. Sekaligus membingungkan. Kok bingung? Bukannya kemarin udah lu test ride ya? Nah justru karena itu. Pertama naik gua tes di arahnya bike park di kondisi basah super licin. Dan satu hal langsung kerasa. Front end-nya ringan banget. Bagian depan sepeda tuh berasa sangat enteng. Handlebar itu sampai kerasa twitchy, kayak apa ya, handlebar tuh terlalu gampang ditekuk-tekuk. Ban depan sangat responsif, gue ngerasanya cenderung liar. Gila. Di turunan licin dan lurus itu justru berasanya kayak meletre-meletre, kayak mau kabur terus gitu tuh si ban. Berkali-kali harus jatuh bangun. Kayaknya bukan di bannya dulu deh. Gue tuh curiga ada sesuatu pada desain frame-nya. Untuk itu, mari kita investigasi. Nah, yang lagi gue pakai ini adalah Polygon Colossus T9 Di2. Dan di sini gue akhirnya paham. Ini sepeda enteng banget. Dibalut pakai warna metallic Titan Silver. Rasanya kayak raw, tapi very expensive.
Colossus T ini adalah sepeda trail dengan travel depan 160 mm dan belakang 140 mm. Very modern. Dibangun dengan full ACX carbon fibernya Polygon. Ringan, sebuah syarat penting sepeda trail bike. Tapi gua nggak nyangka sih ketika gua angkat seringan itu. Frame-nya udah UDH atau UDH, ready for T-type drivetrain kayak SRAM, jadi nggak perlu hanger lagi pada RD. Ya kecuali kalau dipakein Shimano, mau nggak mau harus ada anting-anting RD. Dan tentunya sebagai trail bike high-end, udah komplit pakai poly pocket. Siap buat bawa multi-tool, duit, snacks, dan lain-lain. Ban dalam misalnya. Berbeda dengan banyak full sus Polygon lainnya, mounting rear shock pada sepeda ini nempel ke top tube. Sehingga ada ruang buat botol minum. Ya, sepeda trail gitu loh. Tapi ini nih, triangle belakangnya cakep nih. Yes, triangle belakang dan skema suspensinya itu khas dari serinya Colossus T. Dan ini juga yang menggenapi keluarga besar Colossus T. Colossus T, Colossus TLE e-bike, dan Colossus TE e-bike juga. Ini sebuah keluarga besar. Dan Colossus N kan? Yuts, beda. Skema suspensi antara Colossus N dengan Colossus T itu beda. Bedanya apa? Let me explain. Colossus N dan Colossus DH itu pakai full IFS, Independent Floating Suspension. Sementara Colossus T itu pakai Compact IFS. Compact IFS. Jadi gini, prinsip utama IFS itu adalah misahin antara arah gerak roda belakang dan input pada rear shock. Sehingga benefit yang bisa didapat adalah 1. Anti-squatnya cakep. Mid-stroke pada rear shock sangat kokoh sehingga ketika lu pedaling, travel rear shock akan berhenti di tengah-tengah mid-stroke lalu bertahan di situ sehingga praktis pedaling tanpa bobbing. Pedaling menjadi sangat efisien. Yang kedua, anti-rise-nya juga cakep. Jadi ketika lu ngebejek rem di turunan kasar, rear shock tetap aktif bermain, nggak ngunci atau no brake jack, dan sepeda nggak nungging. Semua suspensi aktif bermain. Agresif ngebombardir trek-trek curam, trek-trek ekstrim. Makanya IFS diterapkan di Colossus N dan Colossus DH. Tidak menjawab. Bedanya sama Compact IFS apa? Gini, sabar. Jadi, Compact IFS itu punya respon dan fungsi yang sama dengan full IFS, tapi diadaptasikan ke sepeda dengan travel kecil menengah. Yang artinya dia jauh lebih ringkas, lebih ringan, sensitif terhadap small bumps, dan orientasinya lebih ke efisiensi pedaling. Artinya, sepeda dengan Compact IFS itu literally sepeda yang siap buat long pedaling, nanjak berulang-ulang, turunan back to back, dan jumping-jumpingan karena dia ringan dan ringkas tadi itu. Dan dengan semua itu, Polygon Colossus T juga dilengkapi dengan geometri yang sangat adaptif untuk medan yang beragam. Adaptif? Maksudnya adaptif? Yes, geometrinya sangat adaptif lewat 2 fitur sakral. 1, adjustable headset, dan yang kedua adalah flip chip. Ingat-ingat ya, ini sepeda yang chainstay-nya cukup pendek, yaitu di 430 mm saja, yang artinya lincah. Dan dengan adjustable headset doang, dia bisa bikin 3 kepribadian yang berbeda. Di settingan neutral atau balance 0 derajat, head angle di 64,5 derajat, sehingga wheelbase di 1219 mm. Ini mode paling balance, stabil di turunan, masih enak buat nanjak. Lalu di settingan steep, itu kira-kira minus 0,75 derajat, head angle-nya jadi sekitar 65,5 derajat. Sementara wheelbase memendek menjadi 1210 mm. Mode ini bikin sepeda kayak mobil racing turbo, gesit, cepat pindah arah, dan gampang banget di pedaling. Cocok buat flow trail dengan tikungan-tikungan yang rapet, switchback rapet. Dan satu lagi adalah settingan slack, di mana dia lebih rebah, 0,75 derajat. Head angle jadi sangat rebah di 63,8 derajat. Wheelbase memanjang jadi 1227 mm, di mana ini sepeda udah bisa dibilang masuk zona mini enduro. Stabil banget di high speed, confident abis di turunan, tapi lu tetap dapat bobot yang lebih ringan dari sepeda enduro.
Dan itu baru mainin head angle lewat adjustable headset. Belum kalau kita mainin flip chipnya. Meski flip chipnya simple, cuma ada di mounting rear shock, tapi ini memungkinkan kita untuk satu, ubah setup apakah lu mau sepeda ini jadi full 29er 29 depan belakang atau mullet 29 depan dan 275 belakang. Dan yang kedua, lu bebas ngatur ketinggian BB, ketinggian bottom bracket. BB height itu bisa lu adjust apakah mau di posisi rendah atau low atau tinggi di posisi high. Dengan mainin adjustable headset plus mainin flip chip, otomatis lu jadi punya banyak kombinasi geometrik. Totalnya ada 12 kombinasi. Tapi jangan kejebak di angka. Jadi intinya gini, di setiap perubahan, kepribadian si sepeda ini juga akan beradaptasi sesuai dengan cara riding lu. Atau justru ngubah cara riding lu. Dan tampaknya memang itu yang terjadi di gua. Impresi pertama gua main di arahnya awalnya pede banget karena sepeda ini super enteng gitu. Untuk sepeda trail dia amat sangat enteng. Terutama front end-nya ringan banget sehingga ban depan tuh gampang banget keangkat. Kalau gue mundurin badan dikit, ban depan tuh jadi gampang banget ngentengin gitu loh. Tapi pas di turunan lurus dan licin, ban depan berasa agak liar. Handlebar twitchy, terlalu gampang diutak-gitek. Depan very extremely responsive, cenderung agak liar. Sehingga gua mundurin badan dan justru di situ si handlebar jadi kayak agak lebih sulit untuk dikendalikan. Saya agak kesulitan sama ban depan. Sumpah mati. Beberapa kali melipir-melipir mau off bear gitu. Wow. Anehnya pas di cornering, dia sangat stabil. Mulus dan jejak punya traksi. Gua ngerasa brake set XTR-nya itu di sepeda ini bite point-nya jadi ekstra sensitif. Alhasil setiap kali gua pencet rem depan, di kondisi licin nggak kerasa ujuk-ujuk ban depan melintir. Yang akhirnya gedung-berangan jatuh bangun. Kinerja suspensi sangat memuaskan. Stabilitas terjaga dan nggak liar, nggak mental-mentul. Liar itu lebih banyak terjadi karena ban dissector. Jujur di arahnya kemarin itu gue belum nemu cara ngendaliin sepeda ini dengan ideal. Terutama untuk turunan lurus dan licin tuh gue ngerasa gue masih struggling. Apa karena licin ya? Mulai cari-cari alasan. Boleh dong alasan. Tapi demi objektivitas, gua ulang test ride-nya di hutan UI yang ragam medannya lebih banyak. Dan kali ini agak lain. Di turunan yang sebenarnya sama licin, gua menemukan cara yang tepat untuk mengendalikan sepeda ini. Jadi ketika gua kasih tekanan di ban depan, ujung-ujung sepeda itu ngejejek ke tanah dengan traksi penuh. Beda banget sama pas di arahnya, padahal kondisinya sama-sama licin. Badan kayak dipaksa posisi agresif, nggak boleh rada ragu-ragu, nggak harus teken, baru dia berasa jejak. Untuk tanjakan, amazingly impressive. Tanjakan licin dan curam dengan jalur air dengan mudahnya gue patahkan. Berhasil juga. Apalagi dia pakai group setnya XTR Di2. Mantap. Dengan catatan kalau badan gua terlalu mundur, ban depan otomatis jadi enteng. Kan yang front end enteng itu. Sehingga bisa nggak sengaja bulak belok. Terlalu maju, ya ban belakang bisa spinning, bisa melintir. Jadi badan gua kayak dituntut untuk selalu aktif bergerak menyesuaikan diri dengan sepeda. Meskipun tipis-tipis, emang harus sedetail itu. Turunan dia harus agresif, di tanjakan ya harus aktif, harus maju dikit, mundur dikit. Tipis-tipis, tapi harus terjadi. Badan harus aktif. Di departemen akar-akaran, dengan mudahnya sepeda ngelibas. Karena itu tadi, front end-nya gampang banget dientengin. Sementara rear end sangat kokoh. Bahkan lu nabrak akar aja terbang sendiri, dia otomatis loncat sendiri dengan mudahnya. Pada cornering lagi-lagi gua harus terpesona karena traksi terjadi dengan sangat indah. Gak ada rasa ngepot atau melintir-melintir, rear triangle berasa sangat kokoh, sepeda keseluruhan stabil,
Gua cuma rempong sedikit ngurusin posisi badan yang sebenarnya nggak perlu karena di cornering itu udah otomatis dijagain sama sepeda. So, intisari dari 2 test ride gua di Aranya Bike Park dan juga di Hutan UI Bike Park itu, kira-kira kesimpulannya adalah riding position di atas sepeda ini harus selalu dinamis tergantung dengan situasi treknya. Dan ini dengan mudahnya bisa terjadi karena si sepeda mengakomodir ruang gerak di kokpit yang amat sangat luas. Di sini juga yang akhirnya gua bisa paham kenapa gua kedodoran di Aranya. Karena gua memang kurang aktif di atas sepeda. Terutama ketika turunan, ternyata gak boleh ragu sama sekali untuk neken ban depan. Makin agresif, tampaknya makin nikmat untuk menikmati turunan. Gue bener-bener pengen nyobain lagi Aranya sekali lagi, tapi dengan mentalitas riding yang baru. Berikutnya, menurut gue sepeda ini gampang ngajleng, gampang jumping. Bukan liar ya, tapi justru karena keseluruhan sepeda kan emang enteng nih. Jadi sepeda main, men. Gue nggak ngeliat ini sepeda kayak enduro atau DH gitu yang jejak traksi speed gitu. Gue ngeliatnya emang buat bike park gitu, buat jumping-jumpingan. Lu kasih perintah move dikit tuh dia langsung ngerespon. Kiri, langsung kiri. Angkat dikit, toing, langsung loncat. Kayak Tamiya, men. Dan kesimpulan paling penting yang gue temukan dari sepeda ini, dari 2 test ride itu adalah sepeda ini nggak mau ridernya pasif. Riding ideal itu ditentukan oleh aktifnya rider di atas sepeda. Jadi kunci kenikmatan sepeda ini ada pada ridernya. Catatan khusus untuk brake setnya XTR. Menurut gua, ketika adaptasi udah terjadi malah jadi sangat nyaman modulasinya. Tapi sejujurnya, gua ngerasa XTR brake set ini jauh lebih ideal untuk sepeda enduro yang punya bobot lebih besar sehingga momentumnya pun lebih besar sehingga agak lebih tega gitu untuk mencet. Sementara untuk trail bike ini, Colossus T yang sangat enteng, itu momentumnya nggak terlalu besar kan karena enteng. Jadi mencet dikit aja dia udah langsung merespon. Jadi menurut gua agak terlalu sensitif jadinya. Berikutnya catatan khusus untuk dissector. Itu ban yang menurut gua dirt disposal-nya sangat bagus karena meskipun berlumpur, dipakai jalan dikit lumpurnya udah langsung out. Yang kedua, bannya itu rolling speed-nya juara. Jadi glinding dikit tuh udah langsung gampang ngebut. Agak-agak stres gua karena biasanya nggak sengebut ini. Dengan dissector itu jadi ngebut. Ini dissector depan belakang ya. Dia ban yang punya grip di corner, di berm, dan anehnya di tanjakan licin. Jadi kalau dia slow speed, dia punya traksi yang bagus. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa di turunan licin dia jadi meletre? Karena Maxxis Dissector itu adalah ban untuk kondisi kering dan loose. Oh alah, pantesan. Tau gitu kan gue main pas musim kemarau. Alasan lagi, mending bongkar spek. Di T9Di itu, dia pakai handlebar race face caster dan stem race face effect. Group setnya pakai Shimano XTR Di2 wireless. Fork pakai Lyric Ultimate, rear shock Super Deluxe Select Plus, brake set pakai XTR M9220, dan ban pakai Maxxis Dissector. Ini adalah spek high-end-nya. Selain Colossus T9Di itu, ada juga Colossus T8 dan Colossus T6 dengan spek sebagai berikut. Nah, dengan 3 spek yang berbeda ini, mari kita bongkar harganya. Kita mulai dari yang paling bawah dulu. Colossus T6 dibuka dengan harga 43 juta rupiah. Sementara Colossus T8 dibuka dengan harga 53 juta rupiah. Dan untuk yang high-end, Colossus T9Di itu dibuka dengan harga 70 juta rupiah.
Nah, dari price range, material, sampai ke teknologi compact IFS-nya, Colossus T adalah jelas-jelas upgrade dari Sys QT, tapi dia secara performance sangat mendekat ke Colossus N. Lalu bedanya apa sama Colossus N? Nah, ini menarik. Kalau diibaratkan mobil, Colossus N itu seperti mobil off-road yang dipakai di Paris-Dakar. Truk-truk besar yang dipakai di Paris-Dakar yang siap buat ngebantai medan seedan itu. Kaki-kakinya panjang, heavy traction, heavy bombing. Sementara Colossus T itu ibarat mobil rally WRC. Kebut edan, lincah, gampang dipakai jumping, gampang digutak-gitak, mau switchback, mau corner kecil, mau apa, mudah sekali menerabas. Praktisnya dia tahu kapan harus stiff, kapan harus supple. Dan seperti mobil rally WRC, Colossus T adalah sepeda untuk rider yang sangat cepat refleksnya, harus presisi dalam koordinasi riding style-nya, alias rider agresif. Ini bisa dibilang sepeda bermainnya anak-anak Sparta Racing Team. Lihat aja cara ridingnya Septian Hermansyah. Very playful. Inilah jawaban kenapa gue meletre-meletre di atas Colossus T, karena gue adalah rider pasif. Gue rider babe-babe yang suka males ganti posisi, takut ketinggian, refleksnya lelet. Secara pribadi gue lebih condong justru ke Colossus N, karena di Colossus N itu ngerasa dijagain, ngerasa distabilin. Gue naik sepeda untuk nyari rasa aman. Sementara untuk mereka yang pengen ngupgrade skill atau bahkan menguji skill, mereka yang seneng jumping-jumpingan, mereka yang seneng rebah-rebahan di berem, menurut gua Colossus T adalah sepeda yang ideal untuk mereka. Rider agresif. Mereka cari main. Lu sendiri rider pasif yang cari aman atau rider agresif yang cari main? Lu pilih Colossus N atau lu pilih Colossus T? Dilema. Silahkan tulis di komen. So, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya dilema lu nggak dipikirin sendirian. Oke guys, thanks for watching, and I'll see you in the next video. Let's do this, baby. Rock and roll. Udah, gitu aja. Selesai syuting gue nggak dipartisipasikan kepada penonton gitu. Nggak dipamitin gitu ke penonton. Ada gua cuy, ada gua. Oke.